Hai semua, ketemu lagi dengan saya Om Stefanus. Kali ini kita mau bahas 40 pertanyaan yang sudah kalian tanyakan di Instagram saya kemarin. Mau tahu apa aja pertanyaannya dan nanti teman-teman yang kalian mau tanya akan menjawab satu persatu pertanyaannya. Langsung aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Ini ada pertanyaan dari Cairil Mir Sang 01. Nah, pertanyaannya kayak gini. Oke, untuk pertanyaannya, malam. Sabem, izin bertanya. Untuk selama di Spanyol, apakah atlet Indonesia itu latihan terus? Oke, kita jawab pertanyaannya Cairil. Nah, untuk tujuan kita ke Spanyol itu adalah TC dan tryout. Untuk tryoutnya sendiri, kita kemarin nyampe di Spanyol itu tanggal 30. Dan kita tanding kemarin itu tanggal 1 sampai tanggal 3. Bagaimana pertandingannya nih? Kayak gini. Terus setelah pertandingan kayak tadi itu yang udah kita lihat, kita lanjut TC, yaitu training camp. Training campnya di mana dan kayak gimana? Nah, training campnya itu kita TC di Hankook, karena di Hankook ini kita lihat tempatnya untuk berlatih itu bagus buat atlet-atlet tim Indonesia. Terlebih di sana pun ada atlet Olimpik, yaitu Adriana. Kemarin meraih medali perak di Olimpiade dan di umur dia yang sekitar 17 tahun. Bagaimana TC-nya, cuplikannya berikut ini. Nah, bagaimana? Kalian udah lihat kan tadi tryout-nya, tandingnya anak-anak timnas dan juga cuplikan TC-nya selama di sini. Nah, kita di sini itu kurang lebih 3 minggu. Dan kita di sini berlatih setiap hari, sehari 2 kali kayak gitu. Terima kasih pertanyaannya, Cairil. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya lagi. Sekarang ada pertanyaan dari Octav. Nah, pertanyaannya seperti ini. Oke, untuk Octav, pertanyaannya adalah apakah ada seleksi khusus untuk atlet yang bertanding BEM? Oke, kita akan jawab. Untuk seleksi kita yang untuk tim ini ya, tim di Spanyol Open ini kita tidak ada seleksi. Jadi di timnas itu kemarin ada 14 atlet. Ada 14 atlet yang tergabung untuk tim SEA Games. Untuk seleksi, masih seleksi ya, masih tim istilahnya tim full timnya. Tetapi di SEA Games kita cuma mendapat kuota 5 cowok 5 cewek. Jadi yang kita berangkat ke Spanyol ini merupakan tim inti SEA Games kayak gitu. Terus untuk kenapa cuma 6 orang? Karena kita lihat di Spanyol sini itu kita mau training camp ini di anak-anak di sini tuh ada anak-anak kelas bawah atau rata-rata di bawah, kalau yang cowok di bawah 74, di bawah 68, dan yang cewek itu di bawah 62 kayak gitu. Jadi atlet yang dibawa ke sini itu merupakan atlet yang di kelasnya sama-sama kelas kecil kayak gitu, dan juga atlet-atlet yang kita lihat sudah siap untuk di pertandingan yang levelnya seperti Spanish Open kemarin. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini dari Yarido, pertanyaannya seperti apa? Kayak gini. Nah, untuk pertanyaan Yarido ini, coach, video tandingnya ada yang full nggak? Untuk pertandingan fullnya, kalian nanti bisa lihat di link bawah ini. Ya, jadi kalian bisa lihat di situ. Oke Yarido, itu aja. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya lagi. Ada dari Shiro Okami. Seperti ini, Shiro Okami. Salim Ong, apakah perbedaan cara main antara atlet Eropa dengan Asia waktu di event Spanyol kemarin?
Nah, jawabannya perbedaannya sangat kelihatan banget karena di Spanyol atau negara Eropa mereka itu strength-nya kayak apa ya, kekuatannya tuh lebih keras di sini. Jadi mereka ini mengandalkan strength. Jadi tendangannya semuanya itu wah strength banget. Kalian bisa lihat nanti di video-video di YouTube-nya. Oke, untuk di Asia, sedangkan di Asia itu mungkin strength-nya itu ada juga, cuman tidak sekuat di Eropa. Di Asia itu lebih ke mereka tuh main step kayak gitu, jadi mereka main ritme. Nah, kalian kan nanti mungkin bagi kalian yang atlet yang mau coba di Eropa, nanti kalian bisa juga nyobain bertanding di Eropa. Nah, kebetulan saya juga punya kayak jalur untuk mewadahi atlet-atlet dari klub, dari daerah, dari mana aja yang punya sponsor atau dana pribadi. Nanti bisa lewat Pugnator Madrid Experience. Linknya di sini dan Instagramnya ada Instagram di sini. Nah, lanjut lagi ya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita masuk ke Adri Gilang 11. Pertanyaannya seperti ini. Nah, Tursanim, apakah Taekwondo Indonesia sudah cukup bersaing di level dunia? Jawabannya, kemarin kan atlet-atlet kita udah tanding. Dan jawabannya kita mampu bersaing, tapi harus dipersiapkan lagi lebih matang. Karena ada beberapa ya poin-poin yang mungkin kita harus kejar, seperti pengalaman. Tentunya pengalaman atlet Indonesia masih kurang dibanding atlet yang levelnya udah level Olimpik. Karena mereka 1 bulan itu 1 kali tanding. Kalau atlet kita masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru tanding. Jadi kelamaan latihan, tandingnya kurang. Justru kalau kita udah di level elit itu harusnya banyak tanding, karena di pertandingan itu bisa buat evaluasi kita, bisa lihat bagaimana kita latihan itu kita terapin nggak, kita latihan itu bermanfaat nggak di pertandingan kayak gitu. Jadi jawabannya di level dunia kita bisa. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan ada dari Bu Susi Rahayu. Oke, lebih berat lawan atlet Eropa atau Asia, Saronim? Untuk saya sendiri, saya lihat sih sama aja mau lawan atlet Asia atau lawan atlet Eropa. Tergantung persiapan atlet-atlet kita aja. Nah, untuk detailnya kita coba tanya pada satu-satu atlet kita. Bagaimana perasaan mereka melawan atlet Asia atau Eropa, yang mana yang lebih berat? Cek it out. Untuk lebih beratnya sebenarnya di Eropa, karena kan mereka lebih memiliki taktik strategi dan body charge-nya itu lebih kencang daripada Asia. Sebenarnya sih kayaknya sama-sama berat. Cuman kalau pribadi saya mungkin Eropa lebih keras gitu. Kalau pertandingan di Asia sama Eropa sih sama-sama berat, tapi kalau di Eropa mungkin orangnya lebih keras-keras gitu kan ya. Kalau untuk di Asia sendiri sih mungkin tekniknya bagus ya, kayak lebih variasi macam-macam stepnya. Kalau di Eropa sendiri tuh kayak lebih ke upper body-nya dia kuat. Jadi ibaratnya kalau di Asia mungkin checking kayak santai, tapi kalau di Eropa tuh semuanya serba kenceng, power dan dorongannya, body charge-nya. Kita sebagai orang Asia kadang suka kalah tuh sama yang atlet-atlet Eropa karena dia memiliki body charge yang baik gitu. Kalau untuk berat yang mana, sebenarnya taekwondo udah merata, mau Eropa atau Asia. Mungkin kalau di Eropa lebih keras, jadi ya mungkin perbedaannya itu. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaannya dari Indra Darmawan 27. Ini teman saya di Jawa Tengah. Nah, kayak gini. Oke, untuk Sabum Indra, pertanyaannya adalah untuk Coach Ong, bagaimanakah dengan diberlakukannya peraturan baru di WT dan di uji coba kemarin? Nah, memang betul. Di pertandingan Spanyol Open kemarin, kita memakai peraturan baru, yaitu peraturan banyak perubahan. Jadi peraturannya itu nggak peraturan lama. Jadi WT itu di tahun 2018
dua-dua memberlakukan peraturan baru, dan kemarin sempat disosialisasikan di kepelatihan atau course level 1 untuk WT. Nah, peraturannya nanti akan saya share di video berikutnya lagi, nggak di sini. Jadi nanti akan saya share di video berikutnya lagi. Kita akan jawab dulu pertanyaannya Sabung Indra. Peraturan yang diuji coba kemarin, beberapa atlet kita untungnya kita sudah mencoba di Indonesia kemarin. Jadi kemarin kan beberapa pelatih seperti saya juga ikut lisensi wasit untuk internasional, dan di situ kita dikasih informasi bahwa ada peraturan baru nantinya, dan kita dengar-dengar juga di Spanyol Open pakai peraturan baru. Jadi kita kemarin udah uji coba selama mungkin 2 minggu 3 minggu mungkin ya, kita udah uji coba, anak-anak timnas sudah latihan dengan peraturan baru itu. Dan pas di Spanyol Open nggak kaget, tapi beberapa dari atlet mungkin ada beberapa yang kurang detail ya. Contohnya nih, saya kasih contoh. Kemarin di peraturan kemarin itu yang bingung itu di pelanggaran dari wasitnya. Jadi pelanggarannya kemarin cuma ada 4 ganjem di setiap babak. Jadi kan ada tiga babak nih. Nah, kalau peraturan baru itu kayak sistem bulu tangkis. Jadi ada 3 babak. Jadi kalau kalian sekali menang, 2 kali menang, stop. Jadi selesai, kalian menang. Atau kalau kalian menang, lawannya yang menang, ini babak 3 lanjut lagi nih. Nah, tergantung ini yang menang siapa lagi, kayak gitu. Nah, peraturan detailnya kita akan bahas di berikutnya lagi. Terus ada lagi untuk cara grappling atau pegangan dan lain-lain. Wah, itu detail banget kalau waktu pas di kejuaraan. Jadi kita agak bingungnya itu pas masalah yang kayak gitu, posisi tangan, dorongnya kayak gimana, kayak gitu. Terus ganjemnya itu per ronde 4. Jadi kita juga masih kayak penyesuaian seperti itu. Sedangkan atlet-atlet di Eropa, kalau kita lihat juga mereka penyesuaian, tapi mereka udah ngerti banget kayak gitu loh. Mungkin kita agak sedikit telat ya kemarin informasinya tentang informasi peraturan baru ini. Tapi nggak masalah, kemarin anak-anak itu mainnya bagus banget. Kalau saya pribadi, saya lihat perkembangannya ada. Terus kemarin kita hampir dapat medali juga, yaitu di kelasnya Mega, karena Mega udah 3 kali latihan masuk ke quarter. Tapi sayangnya waktu di quarter final lawan Jerman, Mega yaitu babak pertama kalah, babak kedua menang poin tapi kalah ganjem. Jadi babak kedua itu Mega ganjem 4, selesai udah. Padahal kalau Mega bisa menang kemarin itu, dia bisa lanjut babak 3, dan saya yakin Mega itu bisa menang. Tapi gara-gara udah 1 kalah, kedua ganjemnya habis 4, jadi kalah kayak gitu dah. Kita nggak beruntung, gak apa, nanti next event aja. Tapi ingat, di SEA Games nanti mungkin peraturannya masih peraturan lama. Begitu Sahabat Indra. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya lagi. Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan seputar pertandingan. Masih ada nih dari Sabung Aditya dari Akademi Fakta. Bagaimana adaptasinya timnas dengan peraturan baru yang dijalankan saat event Spanyol? Nah, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan dari Sabung Indra dari Jawa Tengah. Untuk kesiapannya atau adaptasinya, kita kemarin sudah berlatih di Indonesia selama kurang lebih 2 minggu 3 minggu ya. Kita udah coba peraturan baru ini, meskipun kita belum tahu detail banget peraturannya seperti apa, kita belum tahu, tapi kita udah mencoba. Jadi pas atlet nyampe di Spanyol dan juga tanding, mereka udah siap, tapi udah separuh siap lah, istilahnya dari 100% kita udah siap 80% lah, 20%-nya masih ada yang belum tahu kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, masih seputar pertandingan lagi. Nah, pertanyaan seperti ini dari Fatur Rizky 23. Apakah tim Platnas masih gugup jika turun ke lapangan? Mau tips dan triknya supaya menghilangkan itu. Pertanyaannya ini pasti gugup karena beberapa atlet, tentunya saya sendiri dulu mantan atlet juga,
kalau kita mau melawan seseorang atau mau tanding pasti ada rasa gugup kayak gitu. Untuk tips dan triknya atau bagaimana atlet-atlet kita mau tahu dari atlet kita aja deh. Oke, kita lihat tanggapan dari atlet-atlet kita, bagaimana mereka masih gugup atau enggak, terus tips dan triknya bagaimana. Check it out. Jadi saya untuk mengatasi gugup, saya sebelum bertanding, sebelum masuk lapangan itu membaca Al-Quran, karena itu selalu titipan pesan dari ayah saya. Tips dan triknya pede aja sih buat masuk ke lapangannya, karena kan kita pasti akan ngelakuin yang terbaik. Kalau gugup sih pasti gugup. Kalau saya sih biasanya kalau gugup nggak bisa sendiri gitu, paling sama pelatih dikebut dulu gitu, dikasih motivasi atau Rasa gugup sih pasti ada, kayak deg-degan gitu. Terus mungkin nanti pas mau masuk lapangan itu dimotivasi lagi sama pelatih atau coach. Kalau gugup pasti semua orang pasti ngerasain gugup ya, cuman gimana kita untuk kendaliin itu biar nggak over gugupnya, dengan mungkin dengerin musik atau ngobrol sama temennya, bercanda, ngapain kayak jadi kayak ngelupain pertandingan untuk sementara aja, tapi tetap fokus gitu di dalam pertandingan. Kalau untuk gugup sih pasti masih gugup, tapi kalau aku sendiri ngatasinya kayak lebih banyak-banyak berdoa, terus ngobrol sama teman, dan tapi kalau udah di lapangan sih udah lepas, nggak ada beban. Oke, kalian udah dengarkan tadi bagaimana tanggapan atlet-atlet tentang bagaimana mereka turun ke lapangan, masih gugup atau enggak, terus tipsnya dan triknya apa, kayak gitu. Nah, buat kalian punya cara masing-masing buat mengatasi rasa gugup atau tips dan triknya. Semangat! Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini dari DWX. Buat Samlim Ong, apakah atlet yang muslim di sana tetap melakukan puasa? Ini kan kita TC dan training camp di sini pas waktunya puasa ya, pas waktunya Ramadan kayak gitu. Untuk atlet-atlet sendiri, mereka itu puasa, tapi mungkin ada yang puasa di hari Sabtu Minggu kayak gitu, tapi untuk pas latihan mereka itu sendiri-sendiri. Nah, coba kita lihat langsung aja dari atletnya, puasa apa enggak. Cekidot. Mohon maaf, saya bukan Islam, jadi tidak puasa, tapi tetap menghargai yang muslim juga. puasa dong, tapi Sabtu Minggu aja puasanya. Sekarang puasa kan wajib bagi muslim, cuman karena kendala di sini itu ya Sabtu Minggu aja. Kalau untuk puasa sendiri paling pas ketika libur, karena kan di sini apalagi di Eropa ini kan berat juga, cukup berat ya, puasa dari pagi jam 5:30 atau jam 6, imsaknya langsung buka puasa tuh sekitar jam 9 kurangan kalau nggak salah, jadi lebih panjang dan kita juga ada latihan. Mungkin ya belum kuat ya saya jadi puasanya ketika Sabtu Minggu aja. Kalau untuk puasa, karena di sini kita juga latihan, mungkin di saat waktu rest kita baru mulai berpuasa. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya lagi dari Denis Cipta. Oke, izin Samlim Ong, saya ingin bertanya kapan SEA Games Taekwondo diselenggarakan. Untuk SEA Games Taekwondo sendiri kita akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 19 Mei, tepatnya di Vietnam. Oke, lanjut lagi ya mengenai SEA Games. Kita lanjut lagi, ada dari Endra Alexander. Apa kendala yang paling utama dan banyak terjadi menjelang event besar seperti SEA Games Samlim? Oke, untuk kendala sendiri sih nggak ada ya. Kalau kita lihat paling untuk kendala persiapan atlet sendiri ya. Kadang kendalanya pas waktu menjelang SEA Games latihannya kencang banget, jadi peak performance-nya nggak maksimal. Tapi kita mau jaga sampai SEA Games untuk peaknya itu nanti bisa pas di SEA Games nanti.
Untuk kendala lainnya mungkin atlet ada beberapa yang cedera-cedera, tapi kita usahakan, kita optimalkan mereka bisa tampil maksimal nanti SEA Games. Doain aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari AD Junior 078. Nah, apakah untuk kayak gini, AD, pertanyaannya untuk Kak Basam, sahur di Spanyol pakai apa? Oke, Kak Basam langsung jawab. Biasanya sih kalau sahur di sini pakai kurma. Kebetulan kan ada mau kurma kan, dia bisa minta. Terus ada pisang juga, ada roti, ada makan. Lanjut lagi pertanyaannya, masih banyak. Nah, ini pertanyaan dari Revana Faksi. Ini, bagi yang muslim selama di Spanyol puasa atau tidak? Nah, tadi udah dibahas juga. Ada yang puasa, ada yang enggak. Jadi yang enggak itu kayak Henny, kayak gitu. Saya juga enggak puasa, tapi yang muslim puasa. Tapi puasanya itu pas Sabtu Minggu. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya ada dari Liviar Diva. Pertanyaan untuk Kak Mariska. Buat Kak Mariska, motivasi apa yang bikin tetap memilih buat lanjut latihan di Pelatnas setelah menikah? Langsung aja Kak Mariska jawab berikut ini. Motivasinya terutama untuk diri sendiri dan udah berkomitmen juga dan ingin membuktikan kalau orang yang setelah menikah itu nggak ada batasnya untuk tetap berprestasi. Lanjut lagi pertanyaan seputar pertandingan nih. Ada yang menanyakan kepada atlet kita. Nah, ada Ahmad Ghazali. Pertanyaannya langsung kepada Renaldi. Apakah bagaimana pertandingan main di Asia dan Eropa khususnya dari segi teknik? Langsung aja Renaldi buat jawab. Silahkan deh. Untuk di Asia sendiri sih mungkin tekniknya bagus ya, kayak lebih variasi macam-macam stepnya. Kalau di Eropa sendiri tuh kayak lebih ke upper body-nya dia kuat. Jadi kayak ibaratnya kalau di Asia mungkin checking tuh kayak santai, tapi kalau di Eropa tuh semuanya serba kenceng, power dan dorongannya, body charge-nya. Kita sebagai orang Asia kadang suka kalah tuh sama yang atlet-atlet Eropa karena dia memiliki body charge yang baik gitu. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya lagi ada di Juan WW mau tanya kepada Basam. Basam di Spanish Open kemarin main di under berapa? Gimana perasaannya? Basam langsung aja jawab. Kalau mainnya di berat 63, terus kalau perasaannya ya senang pasti. Tapi kalau untuk mainnya masih banyak yang harus diperbaiki, masih kurang tepat. Lanjut lagi pertanyaan dari Kiki Amalia 01. Pertanyaannya buat Kak Mega. Udah siap ke next event yang pastinya akan lebih berat terus? Silahkan Kak Mega jawab. Pasti siap dong, karena dilihat dari event yang kemarin di Spanyol Open itu, kita lihat dari kekurangan saya, terutama pelatih melihat dari kekurangan saya itu diperbaiki kedepannya untuk next event yang lebih baik. Pertanyaannya ada di Mami Vivavi. Bam, ada Pugnator Veta Z 2 Is 2 size 100 kah? Nggak ada. Paling kecil 120 kalau nggak salah. Terus lanjut lagi nih Pugnator. Ada RH878. Pugnator nggak ada diskon nih, bro. Ada sih, ada diskon. Kalian bisa cek aja di Shopee atau di WhatsApp admin sini. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya lagi. Oke, ini ada pertanyaan ke Kak Re lagi. Mau tanya ke Kak Re, Sagum, cara Kak Re membagi jadwal latihan sama rest biar tetap optimal. Langsung ya kita suruh Kak Re menjawab. Silahkan Kak Re jawab. Kalau latihan sama rest itu kan sebenarnya udah dijadwalin ya, kayak misalnya pagi latihan jam 8 sore jam 3. Nah, jadi untuk rest sendiri ya mungkin setelah latihan makan siang langsung rest, bangun lagi latihan lagi. Nah setelah itu kan panjang tuh recovery-nya ya, mungkin bisa untuk misalnya di tempatnya ada ice bath atau ada rendam air panas gitu, bisa rendam air panas, terus sisanya buat tidur istirahat jam 10 udah kembali lagi untuk persiapan latihan besok pagi. Berikutnya ada Muzani.
untuk Coach Ong, bagaimana cara menyembuhkan cedera mental atlet? Nah, cedera mental atletnya kita lihat konteksnya seperti apa dulu. Contohnya kenapa? Kita lihat kasusnya, mungkin dia pernah KO, atau mungkin dia ada mungkin pernah sakit hati atau gimana, kita nggak tahu. Kita lihat konteksnya dulu seperti apa, dan kita baru bisa melakukan penanganan seperti itu. Nah, sebagai contoh nih, saya pernah juga di tahun 2019, pada waktu itu saya udah pernah timnas, menjadi atlet Jawa Tengah. Terus saya main di Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi. Di situ pas Praporprovnya saya menjadi emas, tapi pas Porprovnya saya kalah sama tuan rumah, kalah sedendet lah ya. Pada saat saya kalah, saya kena mental maksudnya udah pasti kan kalau kita kalah udah pikirannya udahlah cukuplah sampai sini. Jadi atlet, saya pulang ke rumah, terus saya bilang ke orang tua, bilang ke orang, udahlah cukuplah jadi atlet, selesai sampai sini, udah saya kalah kok gitu kan. Terus dari situ mungkin mental saya kena, tapi dari dukungan orang tua, terus dari support teman-teman dan juga pelatih waktu itu di Jawa Tengah, telepon saya, Ong mau nggak kamu main lagi? Pada waktu itu persiapan untuk Jurnas 2019 waktu itu ada Kejurnas di Magelang kalau nggak salah ya, di Kejurnas di Magelang. Dan pada waktu itu saya kalah di under 58. Nah, saya waktu itu telepon sama pelatih saya, tanyain, mau nggak Om kamu masuk lagi main di 63 kayak gitu. Nah, saya setelah terima telepon itu saya pikir-pikir gimana ya, terus dari orang tua juga support juga kayak gitu kan, udah bangkit lagi, jangan mau kalah dan lain-lain kayak gitu kan. Teman-teman juga support, akhirnya mental saya naik lagi, udah oke, berangkat lagi ke Semarang, TC lagi di Jawa Tengah di PPOP waktu itu. Saya punya tekad, saya nggak mau kalah gitu. Ketemu lawan saya juga saya mau kalah, ketemu yang lain juga saya nggak mau kalah. Dan terbukti pada saat ke Jurnas, penampilan saya kayak orang gila maksudnya kayak orang kesetanan gitu, haus akan kemenangan kayak gitu. Dan di situ puji Tuhan saya mendapatkan juara 1 kayak gitu pengalaman pribadi saya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada si Anggun pertanyaan seperti ini untuk Salim Om, bagaimana cara biar latihan konsisten? Nah, cara latihan konsisten itu dari diri kalian sendiri. Kalau dari dorongan orang tua, dari orang terdekat, itu mungkin dorongan bisa juga dorongan dari orang tua dan pelatih dan lain-lain. Ayo latihan, kalau nggak latihan harus ini. Nah, itu dorongan yang pertama. Tapi setelah itu tergantung kalian sendiri. Kalau kaliannya males, ya pasti ya nggak bakal konsisten. Tetapi kalau pengen konsisten, kalian harus punya tujuan. Nah, tentukan dulu tujuan kalian mau apa gitu. Setelah punya tujuan, bagaimana kalian untuk meraih tujuan itu. Ibarat nih ya, kita mau pergi, kita ada di Jakarta, kita mau pergi ke Bandung. Kalau kita nggak tahu tujuan kita mau ke Bandung, kita nggak tahu ke arah mau kemana-mana, balik lagi ke Jakarta kan gitu. Tapi kalau kalian udah punya tujuannya ke Bandung, nah kalian cari cara nih, mau pakai mobil, pakai kereta, pakai sepeda gitu ya. Itu gambarannya. Semangat buat kamu, tetap konsisten, tentukan tujuan kamu. Lanjut lagi, pertanyaan yang sangat unik, nggak ada yang bertanya kayak gini, ini baru ini. Nah, ada Rafa Sedaju, ngerokok untuk atlet pengaruh ke fisik apa enggak, Salim? Nah, kebetulan saya bukan perokok, jadi saya nggak tahu untuk ngaruh ke fisik apa enggak. Kalau dilihat dari konteksnya sih, ngerokok sih pasti ada ngaruhnya ke fisik. Jadi kan ngerokok berpengaruh juga dari paru-paru kita, gitu. Tapi secara garis besarnya seperti apa, saya nggak tahu. Beberapa teman-teman atlet juga ada yang perokok juga, tapi ya masih ada yang kuat kayak gitu. Ada juga perokok yang fisiknya jelek juga kayak gitu. Jadi saya nggak tahu perokok itu bagus apa, masih ngaruh apa enggak. Kalau dari saya sendiri sih kayaknya ngaruh, mending nggak usah ngerokok, lebih bagus kita hidup sehat seperti itu. Oke ya, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ada Rasidik. Nah, Rasidik seperti ini pertanyaannya. Izin bertanya Salim,
bagaimana cara meningkatkan mental saat bertanding. Ada lanjutannya lagi, ini lanjutannya. Karena saat berlatih merasa percaya diri, tetapi saat bertanding mental menjadi down. Nah, semua atlet kayak gitu. Saya juga zaman dulu jadi atlet seperti ini juga. Kita taunya pas latihan tuh, wah, jadikan dengan semangat, nendang, dan lain-lain bagus, paling bagus di tempat kita. Tapi setelah kita dibawa keluar pertandingan, kita mental kita ciut karena kita merasa, wih, ada tim yang bagus-bagus dari luar kayak gitu. Itu proses pembentukan seorang atlet. Ya, kita harus melewati proses itu nggak masalah. Nah, caranya gimana meningkatkan? Caranya ya harus banyak bertanding, berlatih. Nah, setiap kali pertandingan ini bakal nanti mental kalian terbentuk. Apalagi mental terbentuk itu kalau kalian bisa menang. Nah, itu kalau kalian kalah terus, mental kalian tetap ada di situ, level itu. Tetapi kalau kalian bertanding, kalian juara, juara 3, mental kalian naik satu level. Kalian tanding lagi, juara lagi, juara 1, mental kalian naik lagi. Tanding lagi turun, mental kalian tetap di level 1, level juara 1 tadi, karena kalian udah pernah merasakan itu. Nah, kejuaraan sendiri kan ada levelnya juga, ada kejuaraan festival, kejuaraan daerah, kejuaraan level PON, SEA Games, dan kejuaraan dunia. Itu ada tingkat aura sendiri masing-masing. Nah, kalian itu harus merasakan semua kejuaraan itu, baru mental kalian naik di level itu. Kayak gitu. Cukup ya. Nah, mungkin jawaban saya seperti itu. Itu mungkin pandangan dari saya. Mungkin pandangan dari pelatih lain atau dari yang lain mungkin berbeda. Pertanyaan berikutnya ada dari Cahya Duta Jaya. Nah, dari kita ya, bagaimana cara membentuk fisik dan teknik yang baik? Cara membentuk fisik yang baik dan teknik yang baik tentunya dengan latihan. Itu pasti fisik, teknik itu terbentuk dengan baik. Ya, berikutnya yang kedua adalah programnya, latihannya apa. Nah, di fisik, latihan kalian mau tujuannya apa dulu nih? Mau ningkatin, develop fisik kalian. Ya harus kalian latihan programnya ya developing fisik kalian. Contohnya misal lari jauh gitu kan, ada waktu fase persiapan umum itu adalah mendevelop level pertama kan. Kalian contohnya misal lari jauh 30 menit 1 jam kayak gitu, tergantung konteksnya mau melatih apanya dulu. Intinya latihan ya. Teknik juga sama kayak gitu, kita mau latihan apa, mau melatih bagian apanya, intinya latihan. Selama kalian nggak latihan, mau tendangan bagus gak bakal bisa. Kalian cuma bermimpi aja dan bermimpi wah mau tendangan dulu lagi yang bagus, tapi cuman angan-angan aja, cuma dibayangin, gak bakal bisa. Harus dilatih. Oke, lanjut lagi. Ada Reynaldo Setiawan 14. Ini pertanyaannya, mau tanya ke Sabung Ong, kalau menurunkan berat badan bagaimana ya awalnya? Terima kasih. Menurunkan berat badan tergantung ya turunnya berapa kilo. Kalau cuma 1 kilo 2 kilo itu gampang sekali, kalian latihan aja udah pasti turun 1 kilo minimal ya. Terus diatur pola makannya. Kalau misal kalian over nih, mau ngatur misalnya over 1 kilo 2 kilo, atur pola makannya. Misal contoh makan makanan yang jangan berlemak kayak gitu. Terus kurangin asin juga bisa mempengaruhi ya berat badan. Terus minum air putih aja yang banyak, jangan minum manis kayak gitu. Itu beberapa tips ya, mungkin lebih detailnya kalian nanti bisa tanyakan di video berikutnya lagi. Lanjut. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada Asep Syariadi Kasmar 18. Untuk Mas Rey, kira-kira kalau nggak jadi atlet taekwondo mau jadi atlet apa? Langsung aja Rey. Sebelumnya sih sebenarnya pengen jadi atlet wushu, cuman karena tetangga ternyata ngajakin yang ke taekwondo ya akhirnya ya udah ikut taekwondo. Tapi untuk keinginan sendiri sih lebih ke martial arts ya, mungkin wushu, karate atau taekwondo, karena emang dari kecil senang gerak-gerak gitu, apalagi senang ngelihat film-film contohnya kayak Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li gitu, jadi ya pastinya martial arts. Oke, kalian udah tahu jawaban Rey, terus
tanya lagi nih, kalau dulu ada yang Asep tanya lagi, kalau dulu nggak jadi atlet taekwondo kira-kira bakal jadi apa? Kita coba dengerin atlet yang lain. Apa sih tanggapannya kalau nggak jadi atlet taekwondo bakal jadi apa kira-kira? Mungkin bakal jadi pemain bola. Mungkin kalau nggak jadi atlet taekwondo dulu bakal jadi model. Karena dulu tuh sempat ikut model di panggung jalan, terus di foto-foto gitu deh, pokoknya bakal jadi model sih kayaknya. Mungkin kalau bukan jadi atlet taekwondo, mungkin lulus SMA coba-coba daftar angkatan gitu. Kalau nggak jadi atlet, mau jadi chef. Sebelumnya sih sebenarnya pengen jadi atlet wushu, cuman karena tetangga ternyata ngajakinnya ke taekwondo, ya akhirnya ya udah ikut taekwondo. Tapi untuk keinginan sendiri sih lebih ke martial arts ya, mungkin wushu, karate atau taekwondo, karena emang dari kecil senang gerak-gerak gitu, apalagi senang ngelihat film-film contohnya kayak Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li gitu. Jadi ya pastinya martial arts gitu. Ya kalau misalkan nggak jadi dari taekwondo, paling sih ini sih main bola. Tapi dulu kan emang suka banget sama bola kan, futsal dari SD. Tapi bingung juga, semua orang tuh bisa main bola. Soalnya dulu udah pernah ikut SSB juga kan, udah latihan seminggu 3 kali nggak usah di SSB, terus udah emang belum juga masuk tim inti di SSB itu tuh belum bisa. Sampai akhirnya dulu katanya kan dikasih tau sama orang tua lah, sama Abi, kalau mau masuk bola gitu fisik harus kuat. Sampai dulu tuh setiap pagi skippingan, jogging, tetap aja nggak masuk jadi ya paling sekolah yang bener aja sih. Oke, lanjut lagi pertanyaannya dari HZ Rai NDHAPTRR. Nih, punten Salim, izin bertanya pada seorang atlet Platnas, bagaimana cara atau tips meningkatkan tinggi badan? Oke, tips meningkatkan tinggi badan itu nggak ada yang tahu ya. Tinggi badan itu tergantung gen, tergantung makanan yang kalian makan, nutrisinya gimana. Kayaknya tergantung itu. Kalau kita ngomong, wah mau tinggiin badan nih, nggak bisa, tergantung dua ini sih kalau menurut saya. Kalau kalian gennya makannya pendek, bisa juga kamu jadi pendek. Mau nutrisinya bagus, tetap aja jadi pendek kayak gitu. Tapi ada juga yang gennya pendek, papa mamanya pendek, tapi anaknya itu tinggi banget, ada. Tergantung nutrisi sama keturunan juga kayak gitu. Jadi kalau mau tinggiin badan gimana, itu sih nggak ada rumusnya, nggak ada caranya ya sebenarnya. Oke, pertanyaan terakhir, kita udah banyak membahas tentang pertanyaan sebelumnya. Ini pertanyaan terakhir, kata-kata motivasi buat atlet ya. Kita coba tanyakan kata-kata motivasi dari atlet kita. Begitu. Motivasinya untuk teman-teman atlet menjadi seorang juara itu tidak hanya berlatih keras, tetapi kita harus mempunyai etika yang baik. Ya pokoknya intinya jangan menyerah, apapun rintangannya itu. Kalau udah nyebur, gaspol terus sampai mimpi kalian terwujud. Semangat! Nah, kalian udah denger kan bagaimana kata-kata motivasi dari teman-teman atlet kita. Kalau dari saya sendiri, buat kalian motivasinya, tentukan tujuan kalian, konsisten, berlatihlah dengan sang juara, maka kalian akan menjadi juara. See you di next video.